Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fajar Ersalsa Bila Erwin. NIM saya 1992152010. Saya dari akuntansi diploma 4. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yaitu yang pertama, pengertian BPHTB atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. BPHTB adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi ataupun badan. Kemudian yang kedua, yaitu objek pajak dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah, yaitu yang pertama, pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, waris, peleburan usaha, dan hadiah. Kemudian pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak, dan yang kedua kelanjutan pelepasan hak. Kemudian hak atas tanah sebagai dimaksud pada ayat yang pertama, yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, dan yang terakhir hak pengelolaan. Kemudian yang ketiga, yaitu subjek pajak dari BPHTB atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang pertama, yaitu yang menjadi subjek pajak dari BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Kemudian yang kedua, subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat pertama yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak menurut peraturan daerah ini. Kemudian yang keempat, yaitu tarif pajak dari BPHTB atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, yaitu ditetapkan sebesar 5%. Yaitu saat terutangnya pajak BPHTB, yaitu jual beli, tukar menukar, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah, yaitu sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. Kemudian yaitu waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor pertanahan. Kemudian lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang. Kemudian yaitu pajak terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagai dimaksud pada ayat 1. Yaitu penetapan BPHTB, yaitu yang pertama, wajib pajak BPHTB atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan wajib membayar sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan surat setoran pajak daerah atau SSPD. Kemudian yang kedua, SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga merupakan suatu pemberitahuan pajak daerah atau SPTPD. Kemudian yang ketiga, SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya. Kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, dan tata cara pengisian SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan peraturan gubernur. Sistem dan prosedur pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang pertama, penetapan SSPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 yaitu mengacu pada sistem dan prosedur pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Kemudian yang kedua, sistem dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup tata cara penyampaian pembayaran, penelitian, pelaporan, kemudian penagihan dan pengurangan SSPD BPHTB, serta pendaftaran akta dan pengurusan hak akta pemindahan hak atas tanah dan bangunan. Kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan prosedur pemungutan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang diatur dengan peraturan gubernuran.
Kemudian yang terakhir, ketentuan peralihan BPHTB atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang pertama, pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, pajak yang masih terutang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 dan sepanjang belum atau tidak diatur dalam peraturan daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 tahun terhitung sejak saat terutangnya. Kemudian yang kedua, dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka semua peraturan di bidang perpajakan daerah masih tetap berlaku paling lama 1 tahun, sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum ditetapkan peraturan pelaksanaan berdasarkan peraturan daerah ini. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.